Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kusmowadani dengan NIM 2350601011048. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai penyelesaian soal analisis plat dengan metode koefisien momen pada mata kuliah struktur beton 2. Jadi, kemarin Bapak sudah memberikan tugas yaitu membuat soal berupa plat persegi atau persegi panjang ditumpu 4 sisi dengan tumpuan yang ditentukan sendiri. Lalu cari momen tumpuan dan momen lapangan arah X dan Y dengan metode koefisien momen. Nah, jadi yang pertama, izin menjelaskan bahwa dari soal saya, untuk menentukan tebal plat itu sudah saya tentukan sendiri, jadi tebal platnya itu di 12 cm. Lah, oleh karena itu saya tidak menggunakan metode eh, penyelarasan plat, cek ketebalan plat dengan menggunakan inersia plat dan inersia balok seperti pada contoh di video. Sehingga saya langsung memasukkan ketebalan plat saya di 12 cm. Nah, jadi di sini pada soal diketahui seperti pada gambar ada sebuah balok yang ditopang oleh balok berukuran 200 dikali 400 mm pada keempat sisinya dengan beton FC-nya 25 MPa dan baja tulangannya itu dengan diameter 100 mm dengan FY-nya 400 MPa. Dengan beban adukan semen setebal 2 cm seberat 21 kg per meter kuadrat, keramik 2 cm seberat 24 kg per meter kuadrat, plafon 11 kg per meter kuadrat, dan rangka plafon 7 kg per meter kuadrat. Lalu badan hidup sebesar 1,92 kN per meter. Berapa momen tumpuan dan lapangan arah X dan Y dengan metode koefisien momen. Dan di sini saya juga menggambar pentulangannya. Nah, jadi seperti yang diketahui, pertama saya akan melakukan perhitungan kepada pembebanannya terlebih dahulu, agar memudahkan saya untuk menghitung ke belakangnya. Jadi yang pertama saya akan nulis dulu apa saja beban yang terdapat di situ. Yang pertama ada beban plat. Beban plat tadi saya langsung menggunakan plat itu setebal 12 cm sehingga saya rubah ke satuan meter 0,12 dan saya kalikan dengan mutu mutu dari betonnya itu 2.400 kg per meter kuadrat sehingga menghasilkan 288 kg per meter kuadrat. Lalu berlaku kepada adukan semen yang setebal 2 cm saya ubah ke meter menjadi 0,02 saya kali 21 kg per meter kuadrat menghasilkan 0,42 kg per meter kuadrat. Lalu keramik 0,02 meter atau 2 cm saya kalikan 24 kg per meter kuadrat menghasilkan 0,48 kg per meter kuadrat. Lalu ada beban plafon dan rangka plafon sebesar 11 kg per meter kuadrat dan 7 kg per meter kuadrat. Saya tambahkan menghasilkan 306,9 kg per meter kuadrat. Yang kemudian akan saya bulatkan menjadi 307 kg per meter kuadrat. Nah, kemudian ini saya ubah ke dalam satuan kilonewton per meter kuadrat sehingga menghasilkan 3,07 kilonewton per meter kuadrat. Lalu di sini ada beban hidup sebesar 1,92 kilonewton per meter kuadrat. Nah, kemudian untuk Q besarnya saya menggunakan rumus 1,2 sebagai koefisien dari beban mati sehingga 1,2 dikali dengan 3,07 ditambah dengan koefisien beban hidup sebesar 1,6 dikali 1,92 sehingga ditambah dan menghasilkan 6,75 kilonewton per meter kuadrat. Nah, lalu saya menghitung ln X dan ln Y. Jadi, ukuran plat saya itu sebesar 10 kali 5 meter atau 10.000 dikali 5.000 milimeter. Dan ukuran balok saya itu sebesar 200 dikali 400 milimeter atau 2 meter 2 dikali 4 meter. Nah, untuk menentukan ln X dan ln Y itu dengan cara pada LN pada lebar balok atau sebesar 5.000 itu dijadikan di ln X dan pada panjang balok itu dijadikan di ln Y. Nah, kemudian dikurangi dengan 200 atau lebar balok
sehingga menghasilkan 4.800 milimeter dan 9.800 milimeter. Nah, kemudian ketika untuk menghitung momen, kita harus menentukan dulu besar dari koefisien kita nanti. Jadi, caranya itu menggunakan ln y per ln x. Nah, itu tuh dari 9.800 dibagi dengan 4.800 yang menghasilkan koefisien 2,04. Kemudian kita mengecek pada tabel 6.1. Nah, pada tabel 6.1 tadi itu sebesar 2,04 atau di sini saya bulatkan menjadi 2 saja. Nah, pada di sini kita bisa melihat untuk koefisien dari CTX, CLY, C- CTY dan CLY. Jadi CTX itu adalah koefisien tumpuan dan CTY, CTL itu adalah koefisien lapangan. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa angkanya itu ada sebesar 41, 12, 83, dan 57. Kemudian saya kelompokkan, jadi CTX sama dengan 83 koefisiennya, kemudian CLX sama dengan 41, CTY 57, CLY itu 12. Dan Q-nya itu 6,71 kilonewton per meter kuadrat. Ini tadi perhitungan dari pembebanan. Kemudian untuk rumus momennya sendiri itu kita dapat dari rumus 0,01 dikali Q dikali Lx kuadrat dikali X. Nah, X ini adalah koefisien dari keempat ini. Jadi karena ini nanti kita menghitungnya sampai 4 kali. Di sini saya ambil contoh tumpuan X dan tumpuan Y saja. Nah, di sini pertama kita menghitung MTX, MT MTY, MLY, dan MLX. Yang pertama di sini kita menghitung momen tumpuan X dengan memasukkan koefisien CTX yaitu 83. Jadi dengan rumus 0,01 dikali 6,75 sebesar bebannya, kemudian dikali dengan 5 kuadrat atau ini LY, kemudian dikali dengan koefisiennya 83. Nah, itu berlaku ke semuanya. Dikalikan dengan rumus yang depan ini. Kemudian yang X-nya diganti dengan koefisien masing-masing. Lapangan X diganti dengan 41, lapangan Y diganti dengan 12, tumpuan Y diganti dengan 57, seperti itu. Lalu kita lanjut ke perhitungan D. Nah, jadi untuk mencari D ini kita perlu tinggi total plat dan selimut beton. Karena di sini saya langsung menembak bahwa platnya itu sepanjang 120 milimeter, maka di sini saya tinggal masukkan 120 dikurangi 20 dikurangi 10 per 2. Sehingga hasilnya itu D-nya sebesar 95 milimeter. Nah, di sini kita menggunakan persamaan theta dikali mn lebih besar sama dengan mu. Nah, kita harus mencari bahwa theta mn itu lebih besar daripada mu. Nah, karena di sini kita itu mencari A-nya terlebih dahulu, maka A-nya itu kita kita pindah ruaskan ke kiri. Jadi di sini itu kan sudah mengetahui bahwa MU itu adalah MTX. Nah, kalau misalnya kita mau menghitung dari momen tumpuan Y, maka ini diganti dengan MTY. Kan ini MTX, maka MTX-nya itu sebesar 14,00625 kilonewton per meter dan tetanya itu sebesar 0,9. Nah, terus di sini kita bisa lanjut perhitungan dengan memindahkan ruas MN dipindah ruas ke kiri dan MU per theta. Kemudian MN sama dengan MU per theta. Nah, MN sendiri itu rumusnya dengan menggunakan kayak di beton 1 0,85 dikali FC dikali A dikali B dikali D min A per 2. Nah, sama dengan MU per theta. Nah, di sini saya tinggal masukin aja FC-nya sama dengan 25, A-nya belum diketahui, B-nya 1000. Ini sesuai karena dari selimut beton. Kemudian, ini dari lebarnya. Kemudian 95 itu dari D yang atas, A per 2. Di sini MU-nya kan tadi dari momen
tumpuan lapangan, tumpuan X 14,006 dikali 10 pangkat 6 ini kilonewton dirubah satuannya, kemudian per tetanya itu 0,9. Nah, menghasilkan angka 2 juta 125 ribu A plus minus 10.625 plus A kuadrat sama dengan 155566222,2. Nah, ini karena di sini ada negatif, kita kalikan 1/min 10.625. Nah, sehingga mendapatkan hasil seperti ini dan A-nya sama dengan 7,586. Kemudian kita gambar diagramnya bahwa em, sebesar ini itu merupakan hasil dari A, yaitu 7,586. Lanjut, kita menggunakan persamaan sigma H. Nah, di sigma H ini kita ada persamaan TS sama dengan CC. Lah, TS sendiri itu rumusnya AS dikali dengan FY. Dan CC itu 0,85 dikali FC beton dikali A dikali B. Nah, AS-nya di sini, karena kita sudah mengetahui A dan B, tinggal masukin aja 0,85 dikali 25 dikali 7,586 dikali 1000 per 400. Nah, AS-nya diketahui 403,059 milimeter. Nah, kita menghitung as minimumnya. As minimumnya itu dari rumus 0,002 dikali B dikali HF. HF ini tuh dari platnya. Nah, jadi 0,002 dikali 1000 dikali 120 hasilnya hasilnya 240 milimeter kuadrat. Maka digunakan AS-nya itu 403,059 milimeter kuadrat. Nah, kemudian kita menghitung ADB. ADB itu rumusnya adalah seperempat pi dikali 10 kuadrat dengan hasil 78,53 milimeter kuadrat. Kemudian kita menghitung S-nya. Jadi di sini S-nya itu sama dengan B dikali ADB per AS pakai. Nah, AS pakai tadi kan kita pakai 403,059. Jadi tinggal masukin aja menghasilkan 194,8. Ini dibuletin jadi pakai yang 175 milimeter. Dan di sini ngitung X max-nya dulu. X max-nya tuh ada yang pertama tinggal dikalikan HF aja dan X max 2 itu batas maksimumnya. Nah, jadi karena ini masih lebih kecil, maka kita bisa menggunakan S pakainya itu di 175 aja. Nah, jadi eh, karena di sini tuh saya tuh lebih pakai yang D10 karena D10 itu paling minimum dan paling memudahkan dan 175 itu sebagai jaraknya tadi. Jadi tulangan diameter yang saya pilih itu 10 dan jaraknya itu 175 milimeter atau 1,75 cm. Nah, AS terpasang itu rumusnya itu tinggal di B dikali ADB per S terpasang. Jadi tinggal masukin aja dan menghasilkan 448,799. Jadi asnya yang dipakai tuh as ini. Lalu kita mencari A-nya lagi dengan masukin aja ke rumus itu 448,799 kali 400 per 0,85 dikali 25 dikali 1000 menghasilkan 8,447. Nah, ini tuh A-nya yang baru yang akan kita gunakan di perhitungan MN. Sehingga MN ini menghasilkan 17,1937 kilonewton meter. Nah, di sini tuh karena si MN tadi sebesar 15,4743 itu lebih besar daripada MU, maka sudah memenuhi persyaratan. Nah, kemudian kita ngitung yang lain sama caranya seperti tadi. Jadi di sini tuh MTY-nya dirubah jadi ke 9,168 sehingga ngantinya itu di sini dan menghasilkan A-nya 4,914. Sini, 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 begini. Menghasilkan MN-nya itu 28,604. Nah, ini karena 28,604 itu lebih besar daripada MU. MU-nya tadi ada di perhitungan sebentar. Nah, MU-nya itu ada di perhitungan ini kan. Nah, MU-nya itu ada di perhitungan ini. Karena MU itu sama dengan MTX. Nah, ini MU itu sama dengan MTX. Nah, ketika lebih, maka itu tidak bisa digunakan. Tapi karena di sini
eh, M MU-nya MTY-nya itu sebesar 9,168. Jadi yang jelas itu bahwa MN di sini itu tidak memenuhi atau berlebih. Nah, di sini langsung saja dari hasil desainnya itu mendapatkan tumpuan LX itu D10175. LY-nya itu D10250 dan lapangan LY itu D10250 dan lapangan LX itu D10250 sehingga untuk gambar pentulangannya itu seperti ini. Nah, tulangan yang panjang ini adalah tulangan. Kemudian yang sini itu adalah sengkangnya. Nah, kalau ada segitiga ke atas itu maka paling atas. Kalau segitiga ke bawah itu maka paling bawah. Nah, ketika dia bentuknya landscape seperti ini, itu tinggal dibalik searah jarum jam sehingga yang ini merupakan yang di atas dan ini yang di bawah seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan ataupun pengucapan yang kurang baik dan jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.